Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat ketemu lagi dengan Bang Uyi dalam Uyi Phonics. Kali ini saya akan sisip satu tutorial singkat tentang bagaimana membuat laci di dalam lemari. Artinya laci ini akan kita fungsikan sebagai rel. Kenapa? Karena saya melihat kebutuhan besar lemari ini hanya untuk bisa muat di bagian bawah saja. Jadi harus dimanfaatkanlah ruang-ruang kosong yang ada di atasnya. Maka saya membuat rel-rel laci. Tapi saya harus mempersiapkan dulu alat dan bahannya. Nah, nanti teman-teman dia akan jadi 1, 2 laci, 3 laci. Jadi saya harus menyiapkan beberapa alat dan bahan untuk membuat laci tersebut. Kebetulan saya sudah lama menyiapkannya karena berhubung baru ada waktu untuk mengerjakannya, jadi baru saya jelaskan sekarang. Nah, yang harus saya persiapkan adalah mengetahui ukuran daripada laci besar ini. Ukurannya kurang lebih 40 dikali tinggi 50 dan kali 40. Nah, di sini saya akan bagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3, 4 bagian. Yakni masing-masing dengan ukuran 13 cm. Ya, 13 cm dan genap menjadi bagian yang keempat. 3 bagiannya rel dan bagian yang keempat adalah laci kosong biasa. Nah, saya akan membuat alas laci dan tutupan kap laci ini dengan menggunakan triplex 12 mili sehingga dia bisa kuat. Tapi saya harus siapkan dulu rel lacinya karena ada 4 bagian, maka saya siapkan masing-masing rel lacinya 1 pasang 2, 1 pasang 2 slide-nya, jadi 4, 8, 6, 8, 10, 12 pasang. Ini saya sudah siapkan semua. Nah, setelah itu kita pasang dengan sekrup. Kita ukur jaraknya dan kita pasang dengan sekrup. Nah, di masing-masing jarak ini kita usahakan tegak lurus, sejajar di masing-masing bidang. Nah, setelah itu kita ukur berapa lebar triplex yang akan kita siapkan. Kemudian lebar dalam triplex yang akan kita siapkan. Jadi dia akan berbentuk semacam kotak dan sedikit penutup triplex kecil di atasnya. Kebetulan saya pernah mengerjakannya, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini. Nanti akan disiapkan slide relnya kiri kanan, kemudian triplex utama sebagai alas dan triplex kecil sebagai penutup. Nanti akan kita taruh masuk ke dalam. Ya, seperti ini. Hanya ini ukurannya lebih besar yang saya pernah buat dulu. Saya buat yang ukuran lebih kecil. Tapi dulu saya menggunakan triplex 10 mili. 1 cm ini. 9 mili ini. Tapi terlalu tipis karena ketika memasukkan sekrup di sini, jadi tidak bisa masuk dengan baik. Jadi saya harus menyiapkan triplex yang lebih tebal dan besar. Nah, tapi ukurannya lebih kecil dan saya siapkan triplex 12 mili. Saya sarankan triplex 12 mili untuk bisa memasukkan sekrup. Oke? Oke, nanti kita akan siapkan bahan dan mulai ukur. Bahan yang sudah kita siapkan dan sudah jadi. Papan 3 biji, 1, 2, 3, ukuran 40 kali 41, 43 cm menjadi 41. Kemudian bagian depan penutup 1, 2, 3, rel slide 3 pasang sesuai dengan jumlah papan 1, 2, 3. Kemudian peralatan
rak kecil bila mana butuh gaji amat. Sekarang pertama kita mulai. Tahapan ini sudah saya bertotal 1, 2, 3. Ini memudahkan susunan rak yang sudah kita ukur, kita sesuaikan tadi, karena tadi sudah saya ukur sesuai dengan berapa ketebalan daripada lebar yang diretakan. Nanti kita akan tahu seperti ini. Ini sebenarnya akhirnya kita taruh dengan penutup. Jadinya seperti ini. Nanti kita akan paku atau sekrup tergantung kebutuhan kita. Jadi saya sarankan papan ini ketebalannya adalah 12 mili. Dulu saya pernah buat papan yang ketebalannya hanya kurang lebih 9 mili. Jadi tidak cukup untuk sekrupnya. Kalau ini sekrupnya tapi cukup karena dia tebal. Cukup untuk paku atau taruh di papan ini ya. Oke. Dan nanti dilem atau disekrup tergantung kebutuhan kita, ketersediaan bahan kita. Dan yang sebelah ini kita lem, sebelah ini kita paku, sebelah ini kita lem, sebelah ini kita sekrup. Beda-beda perlakuannya. Kenapa kita harus lem? Karena ketika kita menarik, selalu kita menarik rak ini, dia selalu bergerak permukaannya. Sehingga kita perlu memberi pemakuan pada sisi sebelah luar dan memberi lem pada sisi sebelah dalam. Ini yang penting teman-teman. Lem yang kita gunakan ini adalah lem khusus kayu, namanya Titebond, Titebond 2 Premium. Kebetulan warnanya sudah berubah, sebenarnya dia agak kental, warna kuning. Jadi lem ini sangat kuat. Saya sebenarnya menggunakan lem Aika Ibon, tapi khusus kayu ini lemnya ini kuat dan sangat bagus. Dan saya recommended untuk teman-teman beli khusus untuk pengerjaan kayu. Titebond 2 ya, harganya cukup mahal teman-teman. Kita coba langsung saja ya. Nah teman-teman, hasil dari potongan berikut adalah seperti ini. Awan. Dan ini hasilnya sudah selesai. Saya akan menaruhnya. Ini dia. Kita akan menaruh wajan ini dengan kita tanpa membeli kotak box untuk menaruh mur, dan kita akan mencoba menaruhnya. Dan sekarang kita punya rak. Ada 4 rak yang bisa digunakan untuk menaruh mur atau peralatan kerja lainnya. 1, 2, 3, dan 4. Beginilah cara memanfaatkan ruang lemari untuk dibuatkan secara kreatif.